Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita MI Perembun. Kali ini kita sedang berada di jalanan yang hujan ya. Lokasi tujuan kita ke depan yaitu kita ada keperluan ke Rumah Sakit Purbowangi. Kebetulan kita ada janji. Untuk kesempatan kali ini perkenankan kita ucapkan say hello ya kepada para subscriber sekalian, teman-teman yang setia menonton channel ini. Semoga diberikan kelapangan rezeki sekaligus kesehatan yang berkah seperti itu, karena ketahuilah kesehat itu mahal dan harus kita jaga selalu, apalagi di musim hujan seperti ini. Baik, oleh karena itu untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya, on board sekitar 15 menit mungkin kita akan memberikan informasi lah. Kita masuk ke perbatasan Rawakele, Banyumas dan Kebumen ya. Baik, untuk informasi kali ini yaitu terkait dengan berita yang kurang enak ya, BPJS Kesehatan ya. Dikutip dari salah satu media online, jadi CNBC Indonesia, ada mungkin CNN, itu BPJS Kesehatan itu kemarin itu pas waktu pandemi, awal-awal pandemi itu mengalami penurunan tarif ya, iuran seperti itu, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dapat potongan diskon. Terus memasuki bulan Juli kalau nggak salah itu naik kembali setelah gonjang-ganjing di media juga. BPJS Ketenaga Kerjaan Kesehatan itu mendapat bukan pilot ya, defisit pemasukan seperti itu. Nah, ini judul beritanya yaitu naik ke puncak gunung iuran BPJS Kesehatan ya. Ini berita yang mungkin agak kurang mengasihkan seperti itu. Dari Jakarta, pemerintah tengah mengkaji iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kajian ini dilakukan oleh Dewan Jaminan Sosial DJSN bersama otoritas terkait. Jadi kajian ini mengenai penerapan kelas standar untuk para peserta BPJS Kesehatan yang ditargetkan bisa diimplementasikan pada 2022 mendatang. Dengan rencananya rawat inap standar ini, maka sistem kelas 1, 2, dan 3 yang saat ini berlaku akan dihapuskan. Jadi adanya penyetaraan kelas ya, seperti itu. Sehingga kelas standar hanya terbagi menjadi 2 kriteria, yaitu kelas untuk peserta penerima bantuan iuran BPI dan kelas untuk peserta non PBI. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga memberikan sinyal kuat bahwa akan adanya perubahan dalam sistem BPJS Kesehatan sehingga iurannya harus dinaikkan. Ini indikatornya seperti itu. Yang menjelaskan penyesuaian iuran JKN yang akan didasari kebutuhan dasar kesehatan KDK sesuai dengan Perpres 64 tahun 2020. Pasal 54A dan 54B yang mengamanatkan untuk melakukan peninjauan ulang atas manfaat JKN agar berbasis KDK dan rawat inap kelas standar. Ini akan mempengaruhi besaran iuran JKN dan perlu adanya penyesuaian besaran iuran. Jelas Terawan saat melakukan rapat bersama Komisi 9 DPR. Perhitungan iuran ini akan menggunakan metode akutaria dan mempertimbangkan KDK kelas standar, inflasi kesehatan, dan perbaikan tata kelola JKN. Selain itu, besaran iuran baru pun akan menyesuaikan manfaat-manfaat yang diterapkan pemerintah nantinya. Menurutnya nih, setidaknya terdapat 2 dasar penentuan manfaat JKN berbasis KDK.
Pertama, berdasarkan pola penyakit di wilayah Indonesia. Kedua, berdasarkan siklus pelayanan kesehatan yang diperlukan kelompok usia dan jenis kelamin. Jadi intinya ditengarai dengan berbagai macam alasan tersebut menjadikan adanya kegiatan kenaikan BPJS kesehatan. Mungkin teman-teman yang sudah ikut BPJS kesehatan juga mengalami hal tersebut ya. Sementara itu, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN Bagus Ahmad Husaini mengatakan pihaknya telah melakukan forum group discussion FGD oleh berbagai rumah sakit, baik rumah sakit publik maupun swasta, mulai dari regional barat, tengah, dan timur. Hasil FDG dengan antar RS rumah sakit tersebut, hasilnya 72% rumah sakit setuju dan 16 rumah sakit tidak setuju, dan sisanya 12% itu tidak tahu. Yang belum menyetujui karena agak concern dengan kesiapan infrastruktur yang harus melakukan tahapan secara baik. Sementara yang 12% tidak tahu akan diperbaiki dengan melakukan konsultasi publik, ujar Husaini dalam kesempatan yang sama. Saat ini DJSN memiliki 4 opsi skenario tahapan kelas standar. Skenario pertama, kelas standar dilakukan di rumah sakit vertikal, rumah sakit pemerintahan lainnya, dan rumah sakit swasta. Skenario kedua, kelas standar kemungkinan akan dilakukan di rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Sementara skenario ketiga, penerapan kelas standar disesuaikan dengan bed occupancy ratio atau BOR. BOR merupakan angka pertunjukan persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap atau bangsal. Kabupaten kota dengan BOR di bawah 40%, kabupaten kota dengan BOR 41% sampai 61%, serta kabupaten kota di BOR di atas 70%, jelas Kusni. Skenario keempat, dengan melihat kesiapan pemerintah daerah terkait supply side, kata Kusni melanjutkan berdasarkan pengawasan Dewan BPJS Kesehatan di lapangan sampai dengan Oktober 2020, fasilitas kesehatan Vaskes belum memahami bagaimana definisi dari kelas standar. Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan komunikasi, koordinasi, dan sosialisasi secara intensif dan transparan, khususnya dengan asosiasi rumah sakit dan pemerintah daerah. Informasi yang diperoleh Vaskes belum tepat dan jelas mengenai rencana implementasi KDK dan kelas standar. Vaskes membutuhkan persiapan dan sepertinya ada kriterianya, jelas Ketua Dewan Pengawas BPJS Khairul Rajab Nasution dalam kesempatan yang sama. Melakukan sosialisasi intensif kepada Vaskes terkait rencana penerapan KDK dan kelas standar agar tidak berdampak pada resiko reputasi dari BPJS Kesehatan, kata Khairul melanjutkan. Menurut Khairul, batas waktu peninjauan manfaat perlu disepakati nih seluruh stakeholder organisasi profesi dan asosiasi Vaskes. Juga mesti jelas seperti apa definisi, kriteria, dan ruang lingkup KDK dan kelas standar, khususnya dengan organisasi profesi dan asosiasi rumah sakit. Oke, sementara kita masuk ke stasiun Ijo ya. Saya pengen review terkait dengan terowongan Ijo yang baru ini, tapi belum kesampaian, belum ada waktu ya. Mungkin lain kali kita bisa review ya. Kayaknya menyenangkan seperti itu. Kita sebentar lagi masuk ke jalan nasional. Baik, kita lanjutkan ya informasinya. Semoga masih stay tune di channel ini, mendengarkan informasi yang kita sebutkan barusan. Jadi anggota DJSN Mutakin menjelaskan, jika mengenai besaran iuran, sampai saat ini pihaknya masih membuat beberapa simulasi dan
menarik data dari BPJS Kesehatan. Diakuinya, penerapan iuran ini akan dilakukan dengan sangat berhati-hati. Itu katanya. Agar memperkuat ekosistem JKN dalam berkelanjutan dan peningkatan kualitas JKN, juga masih menunggu keputusan final dan dari kebijakan manfaat terkait kebutuhan dasar kesehatan, dan yang juga akan memiliki pengaruh kepada besaran iuran nanti, kata Mutakin kepada CNBC Indonesia, dikutip pada 28 November 2020. Sebelumnya, Soleh Pertahunan Dauli, anggota DPR Komisi 9, pernah mengusulkan agar tunjangan iuran BPJS Kesehatan jika kelas standar ditetapkan dengan nilai 75.000 karena berhitung berdasarkan akutaria kelas 3 dan kelas 2. Secara umum mungkin bisa dibayangkan lah, kelas standar antara kelas 3 dan kelas 2, di atas kelas 3 tidak sampai kelas 2, jelas saleh kepada CNBC Indonesia. Untuk diketahui, penerapan kelas standar merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional SJNS, Sistem Jaminan Sosial Nasional SJNS, yang seharusnya kelas standar sudah bisa diterapkan 2004 silam. Namun proses penyusunan kriteria baru berlangsung sejak 2018 lalu. Kelas standar yang untuk peserta BPJS Kesehatan artinya untuk fasilitas dan layanan kesehatan akan disamaratakan. Tidak ada sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini berjalan. Jadi intinya kita belok sebentar ya, kita cari posisi yang luang. Oke, mulus ya. Jadi intinya informasi yang kita tangkap, pertama BPJS Kesehatan ya itu diprediksi akan naik seperti itu, tapi dengan pemenuhan atau penyamarataan kelas. Jadi mungkin tidak ada istilahnya kelas 1, kelas 2 atau kelas 3, mungkin seperti itu. Kita bisa bayangkan lah waktu kemarin ya, mungkin pengalaman ketika kita punya keluarga atau teman yang sakit ditaruh di kelas 3, mungkin ya tidak begitu nyaman lah, bisa dirawat karena kekurangan atau keterbatasan daripada paskesnya, fasilitas kesehatannya, yang mungkin ruangannya harusnya dihuni oleh 1 atau 2 orang, ini malah bisa ditumpuk menjadi sampai 6 orang. Ini kan memberikan yang si sakit ini harusnya istirahat seperti itu, tapi karena ditaruh di kelas 3 berarti dia harus mengalami atau sekaligus ya intinya di dalam ya berumpel-umpelan seperti itu dengan orang-orang sakit yang dikhawatirkan bukannya tambah sembuh akan tapi malah tambah parah seperti itu. Itu mungkin pertimbangan pemerintah, tapi ya kita nggak tahu ya teknik dan pelaksanaannya nanti ke depan, karena ya itu balik lagi pada pemerintah itu sendiri ya. Kurang lebih ya kita harus pahami juga lah untuk paskes kesehatan di rumah puskesmas lah, terutama yang untuk daerah pedesaan itu dirasakan memang masih minim ya, mulai dari mungkin yang paling ya kayak penyakit batuk pilek lah seperti itu, mungkin obat-obatan atau mungkin fasilitas kesehatan yang di dalamnya masih belum begitu memadai, apalagi untuk masalah persalinan ibu-ibu hamil itu juga ya masih jauh lah. Oleh karena itu ya ini bisa jadi momentum baik lah di sisi peningkatan kualitasnya seperti itu. Jadi ya mungkin itu saja ya informasi yang kita dapat sampaikan, sementara kita sudah masuk ke daerah Kretek ya. Kita masuk ke daerah Kretek, di sini jalanan masih licin ya, masih sedikit gerimis. Semoga nanti tidak turun hujan lagi seperti itu. Ya perlu diketahui juga untuk Kebumen ini kan masuk Kebumen ya, Purbawangi udah masuk ke kecamatan Gombong kalau nggak salah.
yang Desember nanti akan mengadakan kegiatan pilkada ya, pemilihan kepala bupati ya. Tadi informasi terbaru juga didapatkan kasus positif COVID juga meningkat ya, dari beberapa media yang barusan kita baca. Itu ada beberapa peningkatan yang signifikan ya, seperti itu. Jumlahnya meledak seperti Banyumas pada awal penanganannya, seperti itu ya. Semoga itu semua bisa teratasi sebelum kegiatan pilkada ya dilakukan, seperti itu. Sementara seperti itu saja lah untuk informasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas para rekan-rekan semua yang sampai menit ke-16 ini masih stay tune ya di channel ini. Semoga kita diberikan kekuatan sekaligus kemudahan rezeki dan kesehatan yang bermanfaat ya, untuk kita bisa mengarungi kehidupan yang semakin hari kelihatannya informasinya itu semakin beragam dan semakin perlu penanganan ya. Jadi penanganannya itu harus ada solusi yang real, seperti itu. Masalah tambah tiap hari, tapi solusinya juga harus kalau kita temukan, seperti itu. Jadi orang memang untuk berpikir dan terus berpikir, jadi jangan sampai kita putus asa dalam melakukan setiap perubahan, karena hakikatnya perubahan itu merupakan suatu solusi ya. Ya mungkin awalnya terasa susah, terasa berat untuk dilakukan, tapi ketika melihat dampaknya ya kita lihat semoga ini bisa menjadi suatu yang lebih bermanfaat bagi anak cucu kita kelak, seperti itu. Sementara seperti itu saja ya untuk teman-teman subscriber semua. Jangan lupa untuk selalu tekan like, comment, and share, dan bagi yang baru subscribe-nya kami tunggu, dan insya Allah kita akan terus berkomunikasi, bersilaturahmi dengan waktu dan waktu dan dimensi yang berbeda, seperti itu. Semoga kita diberikan waktu-waktu tersebut. Sementara kita sudah melewati ya untuk di SPBU Purbowangi. Semoga kita masih diberikan bisa mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita sampai nih. Kalau kita mau banter-banter nggak enak ya, karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sementara kita sudah melewati pasar hewan ya. Ini pasar hewan di Kebumen sebelah barat ya. Untuk biasanya pasarnya hari Selasa dan Jumat, seperti itu. Jadi intinya pasarnya isinya hewan semua yang diperjualbelikan, seperti itu. Jalanan cukup sepi ya. Lebih enak dalam berkendara, lebih nyaman dalam berkendara, dan tidak ada lubang-lubang tentunya. Itu yang diharapkan para pengendara, terutama pengendara kendaraan bermotor ya. Baik, ini sebentar lagi kita sampai ya. Kita permisi dulu ya, kita pamit. Semoga informasi kali ini bermanfaat, sekaligus kita memohon maaf atas kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan ya. Kita menepi dulu ya, kita belok kanan ya. Nah, ini rumah sakit Purbowangi. Alhamdulillah kita sudah selesai ya.
kita sudah sampai. Terima kasih ya para sahabatku sekalian. Kita menepi dulu. Oke, sip. Kita parkir. Oke, selamat, sampai jumpa lagi ya sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.